tema sepanjang tahun ini adalah Fresh Covenant. Ada sesuatu yang menyegarkan karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya dan tahun ini seolah-olah Tuhan memperbaharui. Kata memperbaharui itu bukan berarti Tuhan gantikan perjanjiannya dengan sesuatu yang baru, tetapi lebih kepada sebuah penyegaran, saudara. Karena ada momen-momen dalam kehidupan kita, kita pikir bahwa Tuhan itu lupakan janjinya, padahal Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau saudara tahu, kalau saudara berjalan bersama Tuhan, kalau saudara semakin kenal Tuhan, saudara kan semakin sadar bahwa Allah kita adalah Allah atas perjanjian. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang pegang teguh sebuah perjanjian. Makanya suami istri dalam pernikahan yang adalah sebuah perjanjian adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau terjadi perceraian, kenapa? Karena Tuhan itu, Tuhannya nggak bisa toleransi dengan yang namanya perjanjian yang dibatalkan. Saudara harus tangkap itu. Di pihaknya Tuhan, Tuhan adalah Allah atas perjanjian. Allah yang sangat menghargai perjanjian. Dia nggak bisa toleransi ketika perjanjian diremehkan, ketika perjanjian dikhianati, ketika perjanjian dibatalkan satu pihak. Karena dia adalah Allah yang pegang janjinya. Perceraian dosa di hadapan Tuhan. Atau kalau saudara baca di Alkitab, kita dilarang buat janji dan mengingkari janji. Betul? Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang selalu pegang janjinya. Adalah kemustahilan Tuhan itu lupa akan janjinya. Kita pikir dari pihaknya kita pikir bahwa Tuhan seolah-olah lupa. Karena situasi dan masa penantian yang begitu panjang kita pikir Tuhan lupa. Dan tahun 2025 ini seolah Tuhan berkata, aku tidak pernah lupakan janjiku dalam hidupmu. Aku setia, aku pegang janjiku. Jalan dalam sebuah kesegaran yang baru. Ini 2025. Jadi 2025 gak ada lagi muka muram. Gak ada lagi muka cemberut. Gak ada lagi mulut sambat. Tahu sambat? Ini bahasa Ibrani nih. Sambatan terus. Aduh. Gak ada. Tahun 2025 yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menyegarkan. Yang amin cuma 2 orang. Jadi yang diberkati cuma 2 orang. Biar yang lain gak usah diberkati. Amin. Nah gitu, mantap. Kita mau belajar dari kisahnya Nuh di Kejadian pasalnya yang ke-8. Nanti kita akan lihat mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya akan pilih beberapa ayat untuk kita bisa belajar dari kisah ini. Tapi kalau saudara tahu bahwa Nuh, apa yang terjadi dalam kehidupan Nuh, ada sebuah perjalanan yang luar biasa. 220 hari Nuh harus berada di sebuah bahtera. 220 hari, gak bisa lihat situasi di luar, ya kan? Di dalam masa penantian, gak tahu, Tuhan gak kasih tanggalan. Tuhan tidak kasih tanggalan kapan akan berakhir, betul? Sejauh saya membaca, saya bisa salah, tapi sejauh saya membaca, saya temukan kamu akan ada di bahtera 220 hari, hitungi aja. Enggak, saudara. Nuh ada di sebuah masa penantian yang kadang-kadang dia nggak tahu kapan akan berakhir. Tapi dia pasti tahu ini akan berakhir. Dan di ayat 1 dimulai kisahnya dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Coba lihat. Kejadian pasal 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh. Sekali lagi bahasa Alkitab itu bukan bahasa yang selalu literal. Jangan pakai maka Allah mengingat Nuh, itu bukan berarti Allah pernah lupa sama Nuh. Bukan. Itu berarti ada sebuah timing. Ada sebuah momentum. Saudara ngerti maksudnya? Jadi saudara harus paham Alkitab saudara itu ada kata-kata yang tidak bisa kita artikan literal. Halo? Maka Allah mengingat Nuh. Jangan
sampai kita berpikir bahwa Allah pernah lupa sama Nuh. Allah nggak pernah lupa sama Nuh. Tapi di momen itu, kairosnya datang. Momennya datang, Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tuhan yang ingat perjanjiannya dengan Nuh adalah Tuhan yang ingat perjanjiannya dengan gerejanya dan umatnya. Tuhan ingat Nuh karena Tuhan ingat perjanjiannya akan Nuh. Bahwa keadaan Nuh di dalam bahtera itu, yang sempit, yang terbatas itu, keadaan Nuh yang menanti untuk keluar dari bahtera itu adalah sebuah keadaan yang sementara. Adalah sebuah keadaan yang bukan kekal. Kairosnya Tuhan datang dan Tuhan ingat perjanjiannya akan Nuh. Apa yang terjadi? Tuhan hembuskan angin untuk mengeringkan air bah yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dunia hari itu. Saudara, memasuki tahun 2025 ini mungkin saudara masih ada di sebuah masa penantian. Di dalam masa penantian saudara ingat satu hal ini bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu ingat perjanjiannya. Mungkin saudara juga merasa bahwa gereja kita seolah-olah, saya pribadi seolah-olah merasa bahwa gereja kita masih sedang berada dalam masa penantian. Tapi kita percaya bahwa masa penantian kita itu tidak selamanya. Karena Tuhan ingat perjanjiannya. Dalam masa penantian, pastikan sungguh-sungguh bahwa hati saudara percaya penuh kepadanya. Bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu pegang janjinya. Bahkan realitanya adalah saudara, penelitian membuktikan saudara, setelah air bah itu, dunia yang mengalami air bah itu, dunia yang sedang disiapkan Tuhan untuk Nuh hari itu, adalah sebuah dunia yang baru. Jadi sementara Nuh berada di dalam bahtera, berpikir bahwa Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Halo? Tuhan sedang mengerjakannya untuk Nuh. Mempersiapkan dunianya untuk Nuh. Saya mau tanya. Tuhan menciptakan manusia dulu atau tempatnya dulu? Halo? Tempatnya dulu. Tuhan menyiapkan tempatnya dulu. Mengerjakan tempatnya dulu. Manusia ngapain? Belum diciptakan. Kalau manusia sudah diciptakan, ngapain? Suruh Nuh tunggu. Tempatnya jadi, tempatnya selesai, baru Tuhan izinkan Nuh untuk keluar. Ketika dalam masa penantian, ingat ini baik-baik, bahwa Allah tetap bekerja sekalipun kita belum melihatnya. Kita pikir di dalam masa penantian Tuhan gak ngapa-ngapain. Tuhan nganggur. Dengar ini baik-baik. Ada satu hal yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nganggur. Tuhan gak pernah nganggur. Kalau kita pikir Tuhan sedang nganggur untuk hidup kita, salah. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk kita. Mungkin belum siap saja buat kita. Dalam masa penantian ingat ini baik-baik bahwa Allah adalah Allah yang tetap bekerja sekalipun kita belum melihat. Melalui masa penantian, ingat ini bahwa Allah mempersiapkan kita untuk rencana dan janjinya. Kenapa? Karena dalam masa penantian itu, sesuatu sedang berubah di dalam kita. Dengar ini baik. Penantian, menanti itu adalah sesuatu yang rohani. Tanda saudara dewasa adalah saudara mampu untuk duduk diam, menanti-nantikan Tuhan. Saya punya anak, ya. Anak saya yang pertama dan kedua itu, nggak tahu, saya rasa bukan hanya saudara saya saja yang ngalami, saudara juga ngalami. Kalau makan itu nggak bisa duduk diam.
Betul? Sendok satu, jalan. Ini jalan tuh. Saya marahin beberapa kali, ya tetap kayak gitu. Tiba-tiba saya diingatkan bahwa dulu waktu saya kecil, mama saya juga marah sama saya karena saya nggak bisa diem kalau makan. Itu pantat itu mau tak lem loh ya. Itu beneran keluar statement itu. Ada yang kenal mama saya tanyakan. Itu pantatmu tak lem di meja makan, kasihan ya. Di kursi loh ya. Kok nggak bisa diem tuh. Tapi saya ingat-ingat sekarang saya dewasa ya, saya nggak ada satu sendok terus jalan gitu. Kan ya enggak, saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berubah di dalam saya. Halo, menunggu Tuhan kadang-kadang bisa nggak sih Tuhan tuh kerjanya tuh cepet gitu. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya, salah satu alasan Tuhan membuat kita menunggu adalah bahwa Allah tidak bekerja di dalam kecepatan, Allah bekerja dalam ketepatan. Tapi sisi yang lain bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam masa penantian, tujuannya cuma satu, mengubah yang di dalam kita. Mendewasakan kita. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa nunggu. Gak gerusa-gerusu. Itu bahasa Ibrani itu. Masa penantian mengerjakan yang di dalam kita. Halo. Shalom. Jadi kalau suami-suami istrinya lagi lama make up, jangan-jangan Tuhan lagi nguji saudara. Memperbaharui batin saudara. Nunggu momentum kairosnya Tuhan itu. Ngubah yang di dalam sini. Semua orang keinginannya langsung terpenuhi. Tetapi menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, itu mendewasakan kita. Izinkan Tuhan memakai masa penantian itu untuk mendewasakan kita, untuk memperbaharui kita. Halo, dulu kalau saya kecil tuh katanya kalau diem tuh kayak cacing kepanasan gitu. Oh ya kayak. Kadang-kadang kalau kita nunggu janji Tuhan digenapi tuh kayak cacing kepanasan gitu. Di dalam sini berontak gitu. Marah dan semua emosi-emosi itu keluar. Tapi Tuhan berkata, diam. Nantikanlah aku. Diam. Tahun 2025 ini belajar untuk diam. Diam itu rohani. Ini pelajaran juga buat saya. Kadang-kadang gak perlu banyak bertindak. Kadang-kadang gak perlu banyak ngomong. Halo? Saudara, hidup ini peluru kita gak banyak. Jangan terlalu banyak bertindak. Terlalu banyak ngomong. Apa yang terjadi? Kerusakan yang kita timbulkan semakin banyak. Senjata kita itu harusnya yang kita pakai di tahun 2025 ini bukan bahasa anak kecil saya itu bukan brand mesin gun tembak senapan angin yang bisa berondong ratusan peluru sekali tekan. Kenapa? Karena kerusakannya akan sangat banyak. Betul? Kita cuma punya satu peluru, tapi satu peluru ini benar-benar tepat sasaran dan tidak merusak apapun. Tas, sniper. Jadi tahun 2025, coba lihat kanan kirinya, lebih banyak diam ya. Bukan nganggur loh. Bukan tidur loh. Tapi saudara tahu ketika saudara ngomong, ketika saudara mengerjakan sesuatu, itu tepat sasaran. Amin. Amin. Masa penantian mengerjakan, mempersiapkan kita. Melalui masa penantian, Allah juga mempersiapkan ladang yang baru buat kita. Amin.
Seperti yang tadi saya sebut bahwa Tuhan mempersiapkan tempatnya. Jadi masa penantian itu Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Mempersiapkan kita dan mempersiapkan ladang yang baru buat kita. Saudara akan diam saja. Amin. Amin. Kejadian pasal 8 ayat 18 dikatakan ketika momennya datang, ketika kairosnya datang. Apa yang Nuh lakukan? Apa yang terjadi sama Nuh? Coba lihat ayat 18. Nuh akhirnya disuruh Tuhan untuk kirimkan yang pertama apa? Burung gagak. Burung gagaknya nggak kembali. Betul? Lalu yang kedua Tuhan Nuh kirimkan burung merpati. Burung merpati datang membawa sebuah tanda yang menunjukkan bahwa sudah ada daratan di situ. Maka Nuh membuka bahteranya itu. Ayat 18 berkata gini, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Saya mau saudara melihat apa yang terjadi, coba membayangkan apa yang terjadi sama Nuh hari itu. Ketika dia buka pintu bahteranya itu, melihat sebuah dunia yang baru. Di satu sisi itu dunia yang baru, brand new, tapi sisi lain itu dunia yang kosong. Rumah Nuh yang tadinya dibangun hancur. Semua kehidupan Nuh yang sudah dibangun dengan nyaman hancur semua. Semua rekan, semua sahabat, semua kenalan, dunia yang pernah Nuh tahu, kosong. Umpama ini adalah sebuah permainan, ini adalah sebuah video game. Yang Nuh alami hari itu, sisi manusianya, dia memulai segala sesuatunya dari nol. Betul? Dia memulai segala sesuatunya dari nol. Gak punya apa-apa, gak ada apa-apa. Kosong. Bisa gak frustasi? Bisa gak pesimis? Bisa. Tapi saya bersyukur hari itu Nuh gak pesimis, gak frustasi. Nuh melihat sebuah lahan kosong itu, yang memang betulan kosong. Sebenarnya definisi kosong itu gak kosong, betul-betul kosong. Tuhan menumbuhkan banyak hal yang baru. Tetapi apa yang dimiliki Nuh hari itu, zero. Tapi Nuh hari itu punya kesempatan. Daripada melihat itu sebagai sebuah lahan kosong yang membuat hati Nuh pesimis, Nuh hari itu melihat ini sebuah kesempatan yang baru. Halo, ini sebuah situasi yang menggairahkan. Kenapa? Karena ini sebuah lahan kosong, jadi aku bisa buat apapun yang Tuhan mau. Dan itu menggairahkan. 2025 saya tidak menjanjikan sebuah keadaan yang menyenangkan, sebuah keadaan yang tidak ada tantangan, sebuah keadaan yang tidak ada krisis. Sebaliknya, punya cara berpikir bahwa di balik tantangan dan krisis itu ada sebuah kesempatan. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi tahun 2025 ini dunia sedang takut. Betul nggak sih? Atau hanya saya yang melihatnya? Dunia sedang takut dengan semua hal yang terjadi. Geopolitik, posisi Presiden Amerika, dan masuk 2025 ini kayak krisis itu kayak di depan mata. 2025 ini seolah-olah ada begitu banyak tantangan dan krisis, kayak berat banget. Ayo masuk 2025 bukan dengan mindset yang dunia sedang tawarkan, tapi dengan sebuah mindsetnya Tuhan bahwa 2025 ada begitu banyak kesempatan. Tadi waktu kita doa pre-service, tiba-tiba Tuhan ingatkan kata krisis itu dalam
tulisan bahasa Mandarin, itu ada 2 unsurnya. Saya nggak bisa tulis bahasa Mandarin, saudara cek saja. Saya hamba Tuhan, saya pastikan apa yang saya katakan benar. Kata krisis dalam aksara Mandarin itu ada 2 unsurnya. Satu bahaya, satu kesempatan. Di dalam bahaya itu selalu ada kesempatan. Halo, 2025 mungkin dunia sedang takut akan setiap krisis yang terjadi. Tapi kita mau masuk tahun 2025 seperti Nuh yang keluar dari baterainya dengan kosong itu. Dia bisa pesimis, tapi sebaliknya dia berkata, ini sebuah dunia yang baru, ada banyak kesempatan yang aku bisa kerjakan, ada begitu banyak kepercayaan yang Tuhan bisa berikan kepadaku, dan aku semangat. Ini menggairahkan ini. 2025, jangan masuk dengan pesimis, jangan masuk dengan ketakutan, masuk dengan semangat. Kenapa? Karena ada kesempatan-kesempatan baru. Kenapa? Karena ada panggilan-panggilan baru. Kenapa? Karena ada tanggung jawab baru yang Tuhan bisa percayakan kepada kita di sepanjang tahun 2025. Masuki tahun 2025 dengan perspektif Tuhan bahwa banyak hal yang baru yang bisa kita kerjakan bersama dengan Dia. Gak ada yang tepuk tangan. Amin. Dunia bisa berkata bahwa 2025 resesi, 2025 krisis, 2025 perang dunia ketiga. Kita masuk, betul. Mungkin ada krisis, mungkin ada perang, mungkin ada semua hal lainnya. Mungkin ada resesi dan lain sebagainya. Tapi aku percaya bahwa di dalam Tuhan, krisis itu adalah sebuah kesempatan baru. Krisis itu adalah sebuah panggilan baru. Di balik krisis itu ada sebuah tanggung jawab baru. Saya nggak ngomong gini bahwa keadaan kita atau keadaan gereja kita nggak ada krisis. Mungkin ada krisis. Tapi saya masuk 2025 dengan sebuah kacamata yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa di balik krisis itu ada kesempatan. Dan saya percaya itu. Mata saya akan seperti matanya Nuh. Yang berbinar-binar, yang berapi-api. Bayangkan sejauh mata memandang itu. Itu semua kesempatan. Nuh bisa lakukan semua hal yang dia inginkan. Saudara nangkap maksud saya? Kalau sebelum hari itu semuanya terbatas. Mau lakukan ini nggak ada aturan dan lain sebagainya. Tapi ini lahannya kosong. Dia bisa membangunnya dari awal. Itu kesempatan yang menggairahkan. Amin. Amin. Jadi 2025 apa yang kita butuhkan? Satu kata ini. Kreatif. Kreatif itu bukan melakukan sesuatu yang nyeleneh. Bukan. Kreatif itu artinya melakukan sesuatu bukan dengan cara yang sama. Itu kreatif. Halo, saudara setuju dengan saya? Kalau saudara masuk 2025 dengan cara hidup yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, maka saudara nggak akan bisa melihat kesempatan-kesempatan yang baru. Saya ulang ya. Kalau saudara masuk 2025 dengan cara hidup yang sama, melakukan segala sesuatunya sama, bangun tidur, gosok gigi. Saya nggak ngomong bangun tidur nggak usah gosok gigi, enggak ya. Tapi hidup saudara rutin sama dan saudara mengharapkan hasil yang berbeda, maka saudara nggak akan bisa melihat kesempatan baru yang Tuhan sediakan di sepanjang 2025. Jadilah kreatif, izinkan Tuhan memberikan ide-ide baru. Izinkan Tuhan memberikan cara-cara yang baru. Supaya apa? Kita masuk tahun 2025 ini dengan sebuah gairah baru. Bahwa kita melihat kesempatan-kesempatan, panggilan-panggilan, kemenangan-kemenangan yang baru di dalam Kristus. Kemarin saya antar anak saya yang kedua untuk les kumon di PCM, saudara. Saya naik mobil.
Almas saya. Kalau saudara tahu mobil Almas itu kuncinya itu sudah katanya smart key. Jadi nggak ada diongkek-ongkek gitu, nggak ada. Jadi bawa kuncinya aja di kantong atau dimanapun. Selama ada di dalam radius mobil itu, mobilnya bisa di starter. Karena habis RGA kemarin, RGA, ada interpreter di sini. Betul ya? Ada Pak Rizal, jadi malu saya. Bangun pagi dan pulang nggak sempet tidur, coba tidur tapi nggak bisa. Saya bukan tipe orang yang gampang tidur seperti istri saya. Bukan berarti istri saya suka tidur, ini salah, nanti bisa jadi pertengkaran rumah tangga ini. Oh ya agak sih. Enggak, istri saya nggak suka tidur kok. Dia pekerja keras. Bahkan di saat saya tidur dia kerja. Literally itu sungguhan. Sampai mana tadi? Jadi bahas rumah tangga ini. Antara nggak sempat tidur, jadi saya agak ngawang-ngawang gitu. Saya pasti bawa kunci. Seingat saya bawa kunci, sudah sampai saya turunkan dia, ya kan? Lalu saya janjian dengan David sama Chris untuk ngobrol. Saya mau coba matikan, sudah matikan, terus saya cari kunci saya kok nggak ada ya, kantong kok nggak ada, di lobang di dekat pintu itu kok nggak ada, di dashboard nggak ada, di ruang minuman di samping saya nggak ada. Saya cari di area saya itu nggak ada semua. Apa yang saya lakukan untuk menguji bahwa saya betul bawa kunci? Saya starter ulang. Biasanya kalau nggak ada kuncinya, mobilnya akan berkata, nggak ada kunci di dekat sini. Pulang bawa kunci. Nggak, yang terakhir tuh nggak ada gitu. Saya coba starter, bisa saudara. Loh, saya semakin pukul kepala saya, sadar, melek. Lihat lebih teliti. Saya cari lagi setiap sudut lubang yang ada di area pengemudi itu, saya cari lagi. Gak ketemu, saudara. Saya matikan lagi, saya nyalakan lagi. Saya bawa jaket bekas RGE belum sempat saya turunkan, saya cari di kantong belakang, di kantong jaket saya. Gak ada, saudara. Tuhan, tolong hambamu Tuhan. Saya sudah frustasi beberapa menit, 5, gak sampai 10 menit sih. Saya cari kok gak ada semua. Tiba-tiba saya ingat saudara. Saya perlu cari, melebarkan area pencarian saya. Bukan hanya di sekeliling pengemudi, tapi di bangku belakang. Dan ketika saya ngambil keputusan itu, yang selama ini nggak mungkin saya taruh kunci di bangku belakang, itu kan agak miring gitu kan. Wah nggak apa-apa, daripada jatuh tak taruh bangku belakang gitu kan. Kan nggak masuk akal itu. Nggak mungkin tuh. Tapi karena saya sudah frustasi, saya sudah coba melakukan hal yang sama dan hasilnya zero. Saya noleh ke belakang, dan saya waktu noleh ke belakang, ada sebuah kunci di situ. Saya tengger-tengger, apa aku agak kehilangan kesadaran ya? Kok bisa kuncinya ada di situ? Saya nggak ambil pusing, saya ambil kuncinya, saya kunci, saya datang ketemu David. Ternyata saudara, anak saya itu ambil kunci, nggak ngomong sama saya, taruh di belakang. Bagus Samantha, kamu membuat hidupku berharga. Poin saya apa? Poin saya adalah hidup itu jangan terlalu banyak frustasi. Cobalah lakukan hal yang berbeda. Cobalah melihat lebih luas. Supaya saudara melihat ada sebuah kesempatan yang baru. Amin. Betapa bodohnya saya dan betapa frustasinya Tuhan. Kalau hari itu saya diam di bangku
pengemudi dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Kenapa nasibku aku habis RGA Tuhan, RGA Tuhan. Kok gak enak sih? RGA gitu lah. Aku habis RGA, aku sudah habis mempersembahkan yang terbaik bagimu. Tapi kenapa kamu mengizinkan aku diam? Saudara ngeri, mengasihani diri di bangku itu. Padahal Tuhan coba suruh kita coba lihat ke belakang. Halo? Daripada saya habiskan waktu saya untuk mengasihani diri, daripada saya menghabiskan waktu untuk menyalahkan Tuhan, daripada saya menghabiskan waktu untuk berpikir negatif, kenapa enggak mencari sebuah kesempatan untuk melihat ke belakang yang selama ini belum pernah kita lihat? Jawabannya, kesempatannya jangan-jangan ada di situ. Amin. Jadi 2025 tidak ada yang mengasihani diri. 2025 nggak ada orang yang elus dada, sambat-sambat, nggak ada. Kita nggak punya waktu untuk itu di tahun 2025. Lihat ke belakang, lihat ke samping, layangkan semua pandangan 360 derajat. Puter, minta Tuhan tuntun, kasih aku mata yang jeli untuk melihat kesempatan itu Tuhan. Nggak ada waktu yang kita bisa pakai untuk mengasihani diri, kita bisa pakai untuk melihat ke belakang dan ketemu sama jawabannya. Masuk 2025, fresh covenant. Amin. Ada dua hal yang saudara bisa lakukan untuk mengalami fresh covenant itu. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Untuk mengalami fresh covenant itu, perjanjian yang diperbaharui itu. Untuk memasuki tahun 2025 ini. Ada dua hal yang saudara harus ingat. Yang pertama, bangun mezbah saudara. Persembahkan hidup saudara bagi. Amin. Bangun mezbah saudara. Kalau tahun 2025 ini saudara punya kebiasaan-kebiasaan rohani yang sudah lama hilang dalam hidup saudara. Gak lagi saat teduh, gak lagi baca firman. Gak lagi mengisi hati saudara dengan firman Tuhan. Ayo masuk 2025 ini, hati saudara penuh dengan firman. Halo, bagaimana mungkin kita menginginkan kehidupan yang bergairah? Bagaimana mungkin kita menginginkan kehidupan yang selalu disegarkan kalau kita nggak pernah bangun mezbah dan ketemu sama Tuhan? Bagaimana mungkin kita menginginkan kekuatan, ketertiban dan kasih itu tinggal dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkan firman-Nya menguasai hati kita? Bagaimana mungkin kita berharap bahwa hidup kita di tahun 2025 adalah hidup yang penuh dengan iman. Padahal telinga kita nggak pernah dengar firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Netflix saudara tidak memberikan iman. Halo, drakor saudara, telenovela saudara, tidak memberikan iman. Yang memberikan iman cuma firman. Amin. Makanya tahun 2025 kita ada sebuah movement namanya firman-Mu hidupku. Sudah dimulai. Ayo ikuti. Baca Alkitab 1 hari 1 pasal. Berat gak? Enggak. Yang ngomong berat. Nonton episode Korea satu season selesai dalam 1 hari, 1 pasal saudara ngomong berat, biarlah api dari surga turun atas hidup, membakar saudara. Ada kemarahan ilahi. Baca 1 pasal. Kurang Pak, boleh 3 pasal, silakan. Tapi ikuti. Tapi bukan hanya baca.
Kita ada yang namanya kesan dan komitmen. Apa kesan yang saudara dapat? Apa bahasa zaman dulunya rema yang saudara dapat? Kesannya apa waktu baca Kejadian pasal 12 itu? Izinkan Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Tulis. Dan komitmen saudara. Lakukan itu konsisten. Di grup-grup WA, di grup WA CG saudara. Amin. Leader-leader, lakukan. Saya mau absen sebentar lagi. Yang leader yang gak lakukan di grup CG-nya, ada konsekuensi menanti saudara. Apa itu? Ya gak tahu sih. Amin. Lakukan sama-sama. Penuhi hidup saudara, bangun mesbah saudara. Penuhi hidup saudara dengan firman. Kalahkan daging saudara. Jangan hidup dengan daging. Hidup dengan tuntunan ilahi. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk mengalami fresh covenant ini? Matius pasal 11 ayat 28-29 yang terakhir buat ayat kita yang terakhir untuk hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Boleh gak saya ganti untuk saat ini saja? Kelegaan itu ganti dengan kesegaran. Aku akan memberi kesegaran kepadamu. Amin. 2025 Tuhan mau memberi kesegaran. Gimana caranya? Dikasih minum sama Tuhan. Dikasih apa? Apa namanya? Jo, tempatmu Jo? Pijet itu apa? Refleksi. Enggak. Enggak dikasih minum, enggak dikasih refleksi. Dikasih apa? Dikasih kuk. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan apa? Lihat ini. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Kesegaran hidup bisa kita nikmati saat kita memikul beban yang dari Allah. Saudara capek, saudara letih lesu, saudara beban berat karena saudara salah beban. Saudara punya agenda pribadi yang begitu banyak sampai saudara berusaha mengerjakan dengan kekuatan saudara sendiri dan saudara capek. Itu 2025 ini. Ayo, ambisi kita itu, kalau kita punya ambisi, itu ambisi yang datangnya dari Tuhan. Saudara akan mengalami kesegaran. Kalau itu visi, masuk 2025, itu adalah sebuah visi yang Tuhan berikan. Seperti kuk yang diberikan Tuhan untuk kita pikul. Itu visinya Tuhan. Hidup saudara akan segar. Gak ada lagi visi-visi yang ambisius dari kedagingan kita. Amin. Amin. Mimpi, visi, semuanya bukan lahir dari kedagingan kita. Lahirnya dari Tuhan. Maka 2025 ini kita masuki dengan kesegaran yang baru datangnya dari Tuhan.